teman-teman semua, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Sekarang kita akan belajar tentang materi pecahan. Yeay, ada yang udah pernah dengar belum? Pengertian dari pecahan itu apa sih? Jadi pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi garis ini disebutnya per ya teman-teman. Nah, A disebut juga sebagai pembilang dan B disebut juga sebagai penyebut. Nah, rumus dari pecahan itu sendiri adalah bagian yang diarsir dibagi dengan total bagian. Contohnya gimana sih kak? Contohnya, aku beli pizza. Lalu pizza yang aku beli dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kita hitung yuk, ada berapa bagian pizzanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai di rumah tiba-tiba kakakku minta satu potong. Adik, aku minta dong satu potong pizza yang sudah kami beli. Nah, akhirnya kakak minta potongan ke-8. Nah, potongan ke-8 ini adalah potongan pizza yang dimakan oleh kakak. Jadi kesimpulannya, pizza yang dimakan oleh kakak yaitu adalah bagian yang diarsir dibagi dengan total bagian. Bagian diarsir ada berapa nih yang dimakan sama kakak? Ada 1 ya, potongan ke-8. Nah, lalu total bagiannya ada berapa? Di sini teman-teman bisa lihat bagian yang tidak diarsir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, bagian yang sudah dimakan kakak ada 1 kan? Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 1/8. Jadi kesimpulannya, total pizza yang dimakan oleh kakak adalah di sini ya teman-teman. Kakak makan 1 dari 8 potong pizza. Nah, jadi aku juga mau nambahin nih teman-teman. Kalau pecahan itu selain bisa disebut A per B, bisa juga disebut A dibagi B. Jadi bisa juga kalau misal 1/8 itu sama dengan 1 dibagi dengan 8. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu pecahan juga punya syarat nih teman-teman. Syarat yang pertama, A dan B merupakan bilangan bulat. Teman-teman ingat kan bilangan bulat itu apa aja sih? Bilangan bulat itu misalnya pokoknya semua yang berasal dari tak hingga min. Misalnya aku contohin seperti ini ya teman-teman. Sampai tak hingga positif juga teman-teman. Nih, seperti ini ya. Jadi semua bilangan bulat itu adalah bilangan seperti ini. Nah, ingat ya teman-teman, kalau 0,3, 0,25 itu bukan bilangan bulat ya teman-teman. Itu disebutnya bilangan desimal. Teman-teman ingat kan? Nah, syarat yang kedua, B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa sih kak kok B tidak boleh sama dengan 0? Tadi kan teman-teman ingat, kalau sebelumnya aku menjelaskan bahwa A per B sama dengan A dibagi B. Berarti kalau B tidak boleh sama dengan 0, sama saja ibaratkan 1 dibagi dengan 0. Nah, teman-teman tahu kan kalau 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Oleh karena itu, maka pecahan tidak boleh B-nya dibagi dengan 0. Oleh karena itu, B tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Tapi sebelumnya aku mau review dulu nih. Tadi kan aku udah ngajarin tentang rumus pecahan, di mana daerah yang diarsir dibagi total bagian. Berarti cara jawab ini gimana teman-teman? Daerah yang diarsir ada 2 ya teman-teman. Total bagiannya ada 4. Lalu kalau yang ini daerah yang diarsir ada 4 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Total bagiannya ada 4 juga. Lalu ingat ya teman-teman, A per B sama dengan A dibagi B. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Itu artinya 4/4 senilai dengan 1. Begitu teman-teman. Nah, hal ini juga akan berhubungan di materi menyederhanakan pecahan. Coba, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih ada materi penyederhanaan pecahan? Alasannya, karena nanti ketika kalian akan menemukan angka-angka pecahan dalam jumlah besar, mungkin kalian akan sulit teman-teman jika tidak disederhanakan terlebih dahulu. Misalnya angka seperti 100 dan sebagainya. Makanya, tujuan dari penyederhanaan pecahan adalah agar kita lebih mudah dalam proses operasi hitung. Nah, cara menyederhanakan pecahan adalah membagi dengan bilangan yang sama teman-teman. Contohnya, 10/20. 10/20 dapat dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. 10 bisa dibagi 5 ya teman-teman. 20 juga bisa dibagi 5. Hasilnya 10 dibagi 5 adalah 2.
20 dibagi 5 adalah 4 ya teman-teman. Seperti itu. Tapi jangan langsung berhenti di situ teman-teman. Kita harus cari lagi apakah masih bisa disederhanakan. Tentu saja bisa ya teman-teman, karena 2 masih bisa dibagi 2, lalu 4 juga bisa dibagi 2. Jadi hasilnya 1/2 ya teman-teman. Nah, lalu ke soal berikutnya ada 15/30 teman-teman. Kita cari 15 bisa dibagi 5 ya teman-teman. 30 juga bisa dibagi 5 ya teman-teman. Nah, dengan begitu 15 dibagi 5 itu 3. 30 dibagi 5 adalah 6. Nah, tapi masih bisa disederhanakan teman-teman. 3/6 masih bisa dibagi 3 ya teman-teman. 3 dibagi 3 dan juga 6 dibagi 3. 3 dibagi 3 1 ya teman-teman. 6 dibagi 3 2. Nah, dengan demikian teman-teman, kalian harus tahu kalau 2/4 itu artinya senilai dengan 1/2. Demikian juga 1/2 akan satu nilai dengan 10/20. Lanjut ya teman-teman ke angka yang lebih besar, 100/25. Nah, kalian harus bisa mencari mana angka yang paling efisien untuk membaginya. Sama-sama bisa dibagi 25 ya teman-teman. 100 bisa dibagi 25. 25 juga bisa dibagi 25 teman-teman. Nah, dengan begitu 100 dibagi 25 adalah 4 ya teman-teman. 25 dibagi 25 adalah 1. Ingat ya teman-teman, A per B sama dengan A dibagi B. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, hal ini sama teman-teman dengan pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama. Berarti artinya 2/4 bernilai sama dengan 1/2. Contoh lagi nih teman-teman. Tadi aku contohnya pakai pizza. Sekarang pakai kue bantal. Aku habis beli kue bantal. Kue bantal tersebut dipotong menjadi 4 potong. Lalu sampai di rumah kakak minta 1 potong. Artinya kue bantal yang sudah dimakan oleh kakak, tadi kalian sudah belajar kan teman-teman? 1/4. Lalu besok lagi aku beli lagi kue bantal. Tadinya dibagi 4 potong, sekarang dibagi 16 potong teman-teman. Sampai di rumah kakak minta 4 potong. Berarti bentuk pecahannya 4 bagi 16 ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman. 4/16 bisa disederhanakan loh teman-teman. Kalau 4 ini dibagi 4 dan 16 juga dibagi 4, maka hasilnya menjadi 1/4 ya teman-teman. Berarti 4/16 senilai dengan 1/4. Seperti itu teman-teman. Halo teman-teman semua. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Mengurutkan pecahan. Yeay. Jadi untuk mengurutkan pecahan ada 3 metode ya teman-teman. Yang pertama, penyebutnya sama, pembilangnya beda. Contohnya 5/7, 1/7, 3/7, 6/7. Nah, cara mengurutkan pecahan jenis ini dilihat dari pembilangnya yang paling kecil teman-teman. Untuk urutan dari kecil ke besar ya teman-teman. Jadi untuk urutan dari kecil ke besar, lihat dari pembilangnya yang paling kecil. Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini pembilangnya yang paling kecil adalah 1. Nah, berarti urutannya dari kecil ke besar adalah 1/7, lalu 3/7, lalu 5/7, baru 6/7. Nah, metode yang kedua adalah penyebutnya berbeda namun pembilangnya sama teman-teman. Contohnya 1/8, 1/5, 1/10, 1/3. Nah, untuk mengurutkan pecahan jenis ini, maka pengurutan dari kecil ke besar dilihat dari penyebut yang paling besar ya teman-teman. Lihat penyebut yang paling besar yang mana? Yang 1/10 ya teman-teman, karena 10 paling besar. Berarti urutan dari kecil ke besar adalah 1/10, lalu 1/8, lalu 1/5, lalu 1/3. Nah, metode yang ketiga adalah penyebutnya berbeda dan juga pembilangnya berbeda teman-teman. Contohnya 2/3, 1/6, 3/4, 1/3. Nah, untuk jenis-jenis pecahan ini kita harus menghitung menggunakan KPK. Teman-teman masih ingat nggak KPK itu apa? Iya, benar sekali. KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Jadi kita harus cari dulu ya teman-teman, masing-masing kelipatan persekutuan kecil dari penyebutnya. Kita jabarin ya teman-teman. Penyebutnya itu kan ada 3, ada 6, dan juga ada 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15 ya teman-teman. Kelipatan 6 adalah 12, 18, dan juga 24. Dan seterusnya teman-teman. Lalu kelipatan 4 ada 8, ada 12, ada 16, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa ada angka yang sama, yaitu 12. Nah, karena begitu, kita harus menyamakan penyebutnya dengan 12 teman-teman.
Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya, Kak? Caranya gampang sekali, Kak, teman-teman. Caranya 12 dibagi dengan 3 itu 4, lalu 4 dikali dengan 2 ya. Jadi 12 dibagi 3, lalu 3 dikali dengan 2 ya. Jadi hasil 8 ya teman-teman. Nah, sekarang ini 12 dibagi 6, 2 dikali 1 teman-teman. Hasil 2 ya. Berarti ini 9 dan ini 4. Nah, berarti kalau udah sampai sini teman-teman udah pada tahu ya teman-teman gimana cara mengurutkannya. Tentu saja kita pakai metode yang ini teman-teman, penyebutnya sama, pembilangnya beda ya, karena ini kan penyebutnya sama semua dan pembilangnya beda. Nah, berarti dilihat dari pembilang yang paling kecil teman-teman. Kita lihat pembilang yang paling kecil mana teman-teman? 2 ya teman-teman. Berarti untuk mengurutkannya 2 per 12, lalu 4 per 12, 8 per 12, dan 9 per 12. Gitu ya teman-teman, cara mengurutkan pecahan ya. Halo teman-teman semua, sekarang kita mulai latihan soal ya teman-teman. Coba teman-teman kerjain dulu latihan soal di sini ya. Nah, kalau udah, mari kita bahas. Nomor 1, di nomor 1 kita harus menentukan lambang lebih besar atau lebih kecil ya teman-teman. Tadi kan sudah tahu ya gimana cara menentukan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil, yaitu dengan cara pengurutan pecahan. Pengurutan pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebut teman-teman. Nah, penyebut 2 dan juga 6, kita lihat KPK-nya mana ya teman-teman. KPK-nya 6 bisa ya teman-teman. Nih, kita samakan jadi 6. Setelah disamakan penyebutnya 6, kita lakukan operasi hitung teman-teman. 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 dikali 1, 3. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 5, 5. Nah, di sini terlihat ya teman-teman mana yang lebih besar. Tadi ada 3 metode. Jadi yang lebih besar adalah yang 5 per 6. Ingat ya teman-teman. Oke, nomor 2. Gampang kan? Nomor 2, kita juga menyamakan penyebut nih teman-teman. Kira-kira KPK-nya berapa ya dari 3 dan juga 5? 15 bisa ya teman-teman? 15. Oke, setelah itu kita lakukan operasi hitung. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 2, 10. Oke. Sekarang 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 4, 12. Kelihatan ya teman-teman? Mana yang lebih besar? 12 per 15. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 disuruh mengurutkan teman-teman, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kita harus cari nih teman-teman KPK-nya satu per satu ya teman-teman. Biar gampang kita jabarin aja ya teman-teman. Karena ada 4 angka nih dia. Ada 8, 10, 4, dan juga 5. Kita jabarin ya teman-teman. 8, 16, 32, 40, dan seterusnya. 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. 4, 8 ya, 12, 16, 20, titik, bisa sampai 40 ya teman-teman, dan seterusnya. Lalu 5, 10, 15, 20, titik, bisa sampai 40 juga ya teman-teman, dan seterusnya. Kita lihat teman-teman mana yang sama. Kelihatan kan teman-teman? Nah, 40 ya teman-teman, sama semua nih 40-nya nih. Berarti penyebutnya adalah 40 nih teman-teman. Nah, sudah ya. Lakukanlah operasi hitung. 40 dibagi 8, 5. 5 dikali 2, 10. 40 dibagi 10, 4. 4 kali 1, 4. 40 dibagi 4, 10. 10 kali 3, 30. 40 dibagi 5, 8. 8 dikali 3, 24. Begitu ya teman-teman. Kelihatan dong mana nih yang paling besar dan mana yang paling kecil. Dilihat dari pembilangnya ya teman-teman. Yang paling besar ini ya, 30 per 40. Lalu lanjut ke 24 per 40, lalu lanjut ke 10 per 40, lanjut ke 4 per 40. Nah, berarti kalau dijadikan pecahan seperti semula, jadinya yang paling besar adalah 3 per 4 ya teman-teman ya. 3 per 4, lalu 24 per 40 yaitu 3 per 5, lalu 10 per 40 yaitu 2 per 8, dan yang terakhir 4 per 40 atau 1 per 10. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semangat terus untuk kedepannya.